Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Salismaroh, NIM akhir 50. Saya dari PAIB semester 5. Micro teaching ini diperuntukkan guna menyelesaikan tugas tengah semester untuk mata kuliah, materi, dan pembelajaran fikih, MTS dan MA yang diampu oleh Ibu Muamalatul Musawamah MSI. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai ketentuan iktikaf untuk kelas 8 di MTS. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada materi pembelajaran mengenai ketentuan iktikaf pada kelas 8 MTS. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berjumpa secara virtual meskipun tidak secara langsung dikarenakan keadaan yang menuntut kita untuk stay at home. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Masih tetap semangat kan? Jangan lupa jaga kesehatan dengan cuci tangan dan selalu pakai masker. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai ketentuan iktikaf. Tujuan dari pembelajaran iktikaf itu sendiri diharapkan peserta didik dapat menunjukkan sikap tawadhu dan khusyuk dalam beribadah, menunjukkan sikap patuh dan mawas diri, memahami pengertian dan hukum iktikaf, mengidentifikasi syarat dan rukun iktikaf, dan mempraktikkan tata cara melaksanakan iktikaf. Ketika kalian berada di dalam masjid untuk sekedar pergi untuk melaksanakan sholat berjamaah maupun yang lainnya, kalian tentu sering melaksanakan iktikaf, baik itu sambil berzikir maupun membaca Al-Quran, ya kan? Pasti. Istilah iktikaf sendiri berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari i'takafa, ya'takifu, i'tikafan, yang berarti tinggal, menetap, atau berdiam diri di suatu tempat. Sedangkan menurut istilah, iktikaf adalah berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah yang dilakukan oleh orang tertentu dengan tata cara tertentu. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 125, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tuhhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Yang artinya, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumah-rumahku untuk orang-orang yang tawaf dan i'tikaf, yang ruku dan sujud. Ketika kalian berdiam diri di masjid atau disebut dengan i'tikaf itu, apakah kalian tahu hukumnya seperti apa? Menurut jumhur ulama atau sebagian ulama berpendapat bahwa melakukan i'tikaf itu sendiri hukumnya sunnah dan bisa berubah menjadi wajib apabila seseorang tersebut bernazar untuk melaksanakannya. Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa melakukan iktikaf itu sendiri ialah sunnah muakkad, dan ketika melakukannya di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu tingkat kesunahannya itu levelnya lebih tinggi. Tahukah kamu apa yang harus kita lakukan saat melakukan iktikaf di dalam masjid? Apakah kita harus berdiam diri saja ataukah hanya membaca Al-Quran? Nah, kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Adapun yang harus diperhatikan dalam melaksanakan iktikaf ialah ada rukun iktikaf, meliputi niat, yaitu menyengaja untuk beriktikaf. Kita niat dalam hati kita berniat untuk melaksanakan iktikaf. Kemudian yang kedua ada berdiam diri di dalam masjid, yaitu sekurang-kurangnya selama tumakninah dalam sholat. Yang ketiga, bertempat di masjid atau disebut mu'takaf,
Yang keempat, ada orang yang beriktikaf itu sendiri. Selanjutnya, sebelum melaksanakan iktikaf, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tahukah kalian apa syarat-syarat tersebut? Apakah syarat tersebut termasuk dalam seperti syarat dalam sholat, seperti bersuci atau yang lainnya? Nah, kita akan bahas. Nah, syarat iktikaf yaitu pertama, harus orang Islam. Selain orang Islam itu tidak boleh melaksanakan iktikaf di dalam masjid. Orang yang tidak beragama Islam atau kafir masuki masjid saja tidak boleh atau haram, apalagi melaksanakan iktikaf, ya kan? Yang kedua, balik. Seorang yang balik tetapi sudah mumayyiz apabila melaksanakan ibadah iktikaf hukumnya sah dan berpahala. Sebagaimana kalau anak yang belum balik itu menjalankan ibadah sholat dan puasa. Bila sudah mumayyiz, maka ibadahnya sah dan berpahala baginya. Yang ketiga, ada berakal sehat. Nah, pasti kalian yang melaksanakan iktikaf itu harus berakal sehat. Masa orang gila harus melaksanakan iktikaf? Kan tidak, ya kan? Keempat, suci dari haid dan nifas. Wanita yang sedang mendapatkan darah haid atau nifas tidak dibenarkan untuk memasuki masjid. Bukan karena khawatir darahnya akan mengotori masjid, tapi karena sudah dasarnya memang wanita yang haid atau nifas itu tersebut haram untuk memasuki masjid. Seperti sabda Rasulullah yang dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Tidak aku halalkan masjid bagi orang yang haid dan junub." Yang kelima, ada suci dari hadas besar. Orang yang sedang dalam keadaan berjanabah atau berhadas besar diharamkan untuk masuk ke dalam masjid, sehingga tidak boleh mengerjakan iktikaf. Lantaran iktikaf sendiri itu harus dilaksanakan di dalam masjid dalam keadaan suci. Dalam melakukan iktikaf pun ada hal-hal yang membatalkan iktikaf, yaitu ada yang berhubungan suami istri, keluar sperma, mabuk yang disengaja, murtad, haid, nifas yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi, keluar tanpa uzur, keluar untuk memenuhi kewajiban yang bisa ditunda, keluar disertai alasan sehingga beberapa kali padahal keluarnya karena keinginan sendiri. Kemudian dalam iktikaf pun ada hal-hal yang diperbolehkan, yaitu keluar masjid untuk keperluan yang tidak bisa ditunda, yaitu seperti buang hajat atau keluar dalam urusan ketaatan, namun tidak wajib seperti mengunjungi orang sakit dan lainnya. Yang kedua, ada menyisir rambut dan merapikannya. Yang ketiga, ada membawa kasur dan perlengkapan lainnya ke masjid. Yang keempat, makan dan minum di dalam masjid dengan tetap memelihara dan menjaga kebersihan dan kemuliaan masjid. Yang kelima, ada menerima tamu dan mengantarkannya ke pintu masjid. Kemudian untuk amalan-amalan yang dianjurkan ketika iktikaf itu, ambil contoh, ketika kita datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah, sehabis sholat berjamaah itu kita bisa melakukan iktikaf di dalam masjid. Itu dengan ketentuan waktunya seperti yang tadi, yaitu seperti tumakninah dalam sholat. Nah, kedua itu ada ketika selesai sholat itu bisa dilakukan membaca Al-Quran. Nah, itu bisa disebut juga dengan iktikaf. Itu ketiga ada berzikir. Berzikir itu orang beriktikaf itu dianjurkan untuk berzikir, yaitu seperti contoh membaca istighfar, hamdalah, takbir atau yang lainnya. Yang keempat ada bersholawat. Amalan ini sangat dianjurkan untuk umat muslim
baik itu saat melakukan iktikaf atau di luar iktikaf itu sendiri, karena Rasulullah telah bersabda, siapa saja yang bersolawat kepadaku sekali maka Allah memberikan rahmat 10. Kemudian ada mengurangi hubungan dengan orang banyak, itu dikarenakan agar orang yang beriktikaf itu lebih fokus untuk melaksanakan iktikaf biar tidak terpecah-pecah pikirannya. Dalam melaksanakan iktikaf itu sendiri kita dapat bisa mengambil hikmahnya, di antara lain yaitu meningkatkan daya tahan tubuh, karena iktikaf dapat membawa ketenangan jiwa dan batin. Kedua, bermanfaat bagi kesehatan jiwa, di mana batin menjadi lebih tenang dan bisa membangkitkan kekuatan baru. Yang ketiga, menghidupkan kembali hati dengan selalu melaksanakan ketaatan dan ibadah pada Allah. Yang keempat, untuk merenungi masa lalu dan memikirkan hal-hal yang akan dilakukan di kemudian hari. Yang kelima, ada mendatangkan ketenangan, ketentraman hati. Kemudian ada mendatangkan berbagai macam kebaikan dari Allah, karena amalan-amalan yang kita lakukan pada saat iktikaf itu akan berbalik pada diri kita sendiri. Yang ketujuh, orang beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan akan terbebas dari dosa-dosa, karena pada salah satu malam di 10 hari terakhir Ramadan yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Nah, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan atau masih ada yang bingung? Kalau masih ada yang bingung, nanti bisa disampaikan di bawah kolom komentar ya. Untuk kali ini kita cukupkan di sini. Bila ibu ada salah dalam perkataan maupun perbuatan, mohon maafkan. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Jaga kesehatan kalian, jaga pola makan, jaga jarak, jangan lupa cuci tangan, pakai masker untuk melindungi kita dari penyakit yang tidak tahu sampai kapan berakhir. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.